Duše moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Kristus anesti, alitas anesti. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya mohon untuk subscribe yang belum subscribe, untuk klik like-nya itu, dan juga tanda lonceng serta share video ini kepada teman-teman saudara supaya mereka juga mengetahui apa yang saudara ketahui. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Franky Samosir. Shalom Romo, salam juga. Saya Franky Samosir mau menanyakan beberapa hal perihal apa? Satu, apakah Henokh dan Elia yang tidak mengalami kematian sudah diubah tubuh fananya menjadi tubuh rohani, atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kedua, saat Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya di Gunung Tabor, tampak Elia dan Musa juga dilihat oleh ketiga rasul, arus utama. Maksudnya rasul kelompok 12 ya maksudnya. Apakah Elia dan Musa sudah menggunakan tubuh rohani mereka di sana? Tiga, ada suatu gereja dalam kurung GMI berpendapat bahwa Elia sudah berinkarnasi menjadi Yohanes Pembaptis. Apakah benar demikian, Romo? Apakah reinkarnasi itu nyata? Terima kasih sebelumnya, Romo. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Romo diberi kesehatan dan berkat untuk terus memberikan pelajaran dan pelayanan yang memberkati. Saudara Franky Samosir, pertanyaan saudara yang pertama, apakah Henokh dan Elia yang tidak mengalami kematian sudah diubah tubuh fananya menjadi tubuh rohani atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 kita baca demikian. Masuk pasal 2. Ya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat apa aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian itu, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi Elia diangkat ke surga, diangkat ke langit. Sama itu bisa juga artinya langit. Ya, karena kita tahu bahwa yang masuk surga itu hanya sesudah hari penghakiman, ya tentulah dia berada di Firdaus ini. Tempat penantian bagi orang-orang yang akan masuk surga nantinya sesudah kebangkitan. Jadi kalau begitu Elia sudah dibawa dengan tubuhnya ke Firdaus. Dan dijanjikan bahwa Elia itu akan datang lagi menjelang datangnya Mesias. Coba kita baca dalam Maleakhi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-5, dikatakan demikian. Maleakhi pasalnya 4 ayatnya yang ke-5 dikatakan oleh kitab suci begini saudara. Maleakhi pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-5.
begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi Elia memang diharapkan untuk datang dan orang Yahudi menanti-nantikan itu. Oleh karena itu ketika Nabi Yohanes datang dengan mengkhotbahkan yang membuat geger di seluruh Yerusalem waktu itu. Pertama dia disangka Nabi Yohanes Baptis, pertama disangka Mesias. Setelah menyatakan dia bukan, lalu dia disangka Elia. Maka kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-21 demikian. Ya. Mulai ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia. Nah, karena orang Yahudi tahu ada yang membuat tentang Elia akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Jadi dari pengakuan Yohanes sendiri, dia bukan Elia. Memang Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 12, pertama saya mau tanyakan, kalau Elia masih hidup dengan tubuhnya dan belum pernah mati, dia tidak berwujud roh. Masih berwujud tubuh. Bagaimana tubuh mengalami reinkarnasi itu? Yang reinkarnasi adalah roh masuk ke tubuh baru. Ini tubuh masuk ke tubuh yang lain gimana? Dia masih punya tubuh. Tidak logis itu. Dan ketika Yesus di dalam Matius pasal yang ke-12 dikatakan begini, ya. Matius pasal yang ke-12 dikatakan begini. Dikatakan di dalam Matius 11 lah, ya. 11 dikatakan demikian. Ayat yang ke-13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sehingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerima, ialah Elia yang datang itu. Jadi kalau begitu, ayat ini yang digunakan untuk mengatakan bahwa Yohanes itu adalah reinkarnasi Elia, padahal Yohanes sendiri mengatakan, aku bukan Elia. Yesus mengatakan kalau kamu mau menerima dia Elia itu. Artinya karena Elia yang ada itu datangnya pada hari Tuhan yang besar, jadi hari akhir. Dan orang Yahudi tidak tahu ada Tuhan datang, Kristus datang dua kali. Datang pertama sebagai manusia pada waktu dia menjadi manusia, datang kedua pada waktu dia mengadili nanti. Dan Elia yang akan datang, sungguh-sungguh Elia yang ada itu adalah pada waktu akhir zaman nanti. Makanya dikatakan kalau kamu terima, itulah Elia, adalah artinya semacam Elia yang mempersiapkan kedatangannya Mesias yang pertama itu. Tapi sebenarnya dia bukan Elia itu. Kenapa dikatakan Elia? Karena dalam Lukas pasal 1 dikatakan begini. Ya. Lukas pasal yang ke-1 dikatakan oleh kitab suci begini. Ayat 13 saja. Kita baca ya sampai seterusnya. Jangan takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirnya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Inilah maksudnya. Makanya Tuhan maksud kalau kamu terima dialah Elia, tapi bukan Elia dalam arti yang sungguhnya, sebab Elia yang sungguhnya itu belum mati. Kalau belum mati bagaimana bisa berinkarnasi? Tubuh tidak bisa masuk tubuh yang lain, hanya roh yang bisa. Nah kalau Elia belum pernah mati masih punya tubuh, ya tidak mungkin dia berinkarnasi. Dan ini
Maksudnya dia itu adalah Elia, dia adalah yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi Elia masih belum mati, masih hidup. Jadi tidak mungkin untuk reinkarnasi. Itu yang pertama. Lagi pula, ajaran reinkarnasi itu bukan bagian integral dari iman Kristen. Itu berasal, itu kalau ajaran Buddha ya, kalau ajaran Hindu ya, kalau ajaran Konghucu ya, tetapi ajaran Kristen tidak. Orang Kristen tidak mengenal reinkarnasi, tapi orang Kristen mengenal kebangkitan. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan begini, ya. Di bawah 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sudah itu dihakimi. Kalau mati hanya satu kali, ya nggak beragam mungkin dia lahir berulang kali. Sebab kalau orang lahir berulang kali dengan reinkarnasi, dia akan mati berkali-kali juga. Alkitab mengatakan dia mati hanya satu kali saja. Jadi kalau gitu, Elia tidak berinkarnasi dan dia masih hidup, nanti akan datang pada akhir zaman ketika zamannya antikristus. Demikian juga Henokh di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24, 23-24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan penjelasan lebih lanjut ada dalam kitab Ibrani pasal 11. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 kita baca demikian, saudara. Kitab Ibrani pasal 11 kita baca demikian. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, kelima. Ya. Ayat yang kelima begini. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Nah, padahal upah dosa adalah maut. Kalau dua tokoh ini belum pernah mengalami kematian, pastilah mereka harus mengalami kematian karena mereka orang berdosa. Maka pertanyaan saudara, pertanyaan saudara mengatakan, apakah Henokh Elia yang tidak mengalami kematian sudah diubah tubuhnya menjadi tubuh rohani? Belum. Masih punya tubuh fisik. Hanya mereka mendapat dispensasi untuk bisa hidup di alam firdaus dengan tubuhnya untuk sementara disesuaikan dengan alam firdaus itu. Tapi masih bisa mati kalau mau tubuhnya sudah diubahkan menjadi tubuh rohani, mereka tidak bisa mati sudah. Ya, dikatakan atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, saya jelaskan nanti. Saat Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan di Gunung Tabor, tampak Elia dan Musa juga dilihat oleh ketiga rasul arus utama, maksudnya 12 rasul ya. Apakah Elia dan Musa sudah mengenal tubuh rohani? Musa sudah, karena Musa sudah mati, ya. Elia belum. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-34. Jadi yang menampakkan diri pada waktu penampakan di Gunung Tabor itu, bagi Musa yang menampakkan diri adalah rohnya, menunjukkan orang mati itu tidak hilang gitu saja, sudah mati, masih ada eksistensinya dalam wujud roh, dalam ini Musa di sini ya. Kita baca di dalam Ulangan pasal 34 ayatnya ke-5 dan 6 dikatakan demikian oleh kitab suci. Ulangan pasal yang ke-34 ayatnya 5 dan 6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moria, sebab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu tempat di tanah Moab. Jadi kalau gitu Musa sudah mati. Kalau gitu yang menampakkan diri pada waktu Yesus dimuliakan itu bukan tubuhnya Musa, tetapi rohnya Musa. Kalau Elia karena belum mati itu tubuhnya, tapi tubuh yang untuk sementara disesuaikan untuk tinggal di alam firdaus ini belum tubuh rohani, karena belum mengalami kebangkitan kok. Ya lah, ya toh. Jadi dikatakan bahwa
Ada suatu gereja berpendapat bahwa Elia sudah berinkarnasi menjadi Yohanes Pembaptis. Enggak. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, enggak, aku bukan Elia. Dikatakan oleh malaikat, dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengakui dialah Elia itu. Karena memang dia bukan Elia, seperti pengakuannya sendiri. Ya, terus apakah benar demikian Romo? Apakah reinkarnasi itu nyata? Enggak. Gereja Ortodoks dari zaman purba menolak reinkarnasi. Pada waktu itu ada yang mendekati ajaran hampir mirip seperti itu, tapi bukan reinkarnasi. Karena mereka percaya bahwa manusia ini sebelum lahir dunia sudah berwujud roh di sana, gitu loh. Lalu turun ke bumi, gitu. Nah, kalau istilahnya kalau saya tidak salah itu metamorfosis atau apa, lupa saya namanya istilahnya dalam bahasa Yunani. Tapi bukan reinkarnasi. Itu yang ditolak oleh gereja, bukan reinkarnasi itu, karena reinkarnasi bukan bagian dari ajaran gereja dari zaman purba. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks sampai sekarang pun tidak ada ajaran reinkarnasi itu yang dipercayai. Karena kita percaya pada kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Terus atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, kita baca di sini di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Di dalam Wahyu pasal yang ke-11 kita baca demikian, Saudara Frankie, mengenai ada dua utusan. Dua utusan yang dikatakan begini pada waktu zamannya Antikristus, ya. Kita baca, kemudian diberikanlah kepada mulai ayat 3 ya, pasal 11. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Nah, ini dua saksi ini dalam penjelasan para bapak gereja ini adalah Musa dan Henokh. Bukan Musa, Elia dan Henokh. Mengapa? Karena dua orang ini yang belum mati. Terus mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan mereka ada di hadapan Tuhan, kedua orang ini. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, biar keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan ini seperti mujizatnya Elia. Kalau orang itu ada api keluar menyembur gitu. Sehingga akhirnya inilah mungkin Elia itu. Dan jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, maka mereka itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya tidak ada hujan pada waktu. Dan inilah juga mujizatnya Elia di depan Raja Ahab, ya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mempunyai menjadi darah. Nah, karena yang secara tercatat dalam Alkitab yang punya mujizat ini adalah Nabi Musa, maka katanya ini Nabi Musa. Ya tidak mungkin, karena nanti dibunuh. Mana Musa sudah mati, dibunuh gimana? Tubuhnya dari mana? Dan yang belum mati itu Henokh. Ya tapi itu di Henokh nggak ada catatannya dia punya mujizat itu. Tapi kita mengatakan Henokh itu bernubuat. Di mana ada perjanjian lama catatannya itu? Jadi tidak semuanya dicatat bahwa tidak ada catatannya dia melakukan itu. Bukan berarti itu bukan Henokh gitu. Coba kita baca dalam Yudas pasal 1. Di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-14. Kita baca demikian. Juga tentang mereka Henokh, keturunan 7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Dari mana yang dalam kitab ceritanya Henokh bernubuat? Gak ada kan? Bahwa tidak ada bukan berarti dia tidak melakukan itu. Jadi kalau yang tercatat itu Musa, ya boleh saja itu Musa. Tapi Musa sudah mati, tidak mungkin turun untuk dibunuh. Nggak ada tubuhnya untuk dibunuh. Yang belum mati itu adalah Henokh dan Elia. Maka oleh Gereja Timur difahami dua saksi ini adalah Henokh dan Elia yang memang belum mati. Kita baca lagi di dalam ayat ini. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, ayat 6 ya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan ingat,
Yang melakukan duanya loh, mereka loh, bukan hanya salah satunya saja. Jadi ini tidak menunjuk pada Musa kalau begitu. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, yaitu Antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka, serta membunuh mereka. Mungkinkah Musa yang telah mati yang tinggal roh bisa dibunuh? Enggak lah. Yang bisa dibunuh itu kalau masih punya tubuh dan bisa dibunuh. Dan yang masih punya tubuh dan belum sempat mati, meskipun untuk sementara diizinkan untuk tinggal dengan di dalam Firdaus melalui suatu dispensasi yang khusus pada dua ini, untuk mereka melawan Antikristus ini, mereka punya tubuh itu, disesuaikan tubuhnya untuk bisa tinggal di Firdaus. Nah, itu kehendak Allah ya. Ada perkecualian seperti itu ya. Dan ayat 7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Maksudnya itu kota Yerusalem yang waktu itu memberontak terhadap Allah. Umatnya hidupnya seperti orang Sodom dan seperti orang Mesir gitu ya. Sodom dan Mesir di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi tempat Kristus disalibkan kan di Yerusalem. Berarti ini bahasa gambaran untuk Yerusalem yang waktu itu mengalami kehidupan dosa yang luar biasa. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Tidak mungkin Musa yang telah mati punya mayat, gitu kan? Wujudnya roh. 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat itu mereka dikuburkan. Langsung ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Tidak mungkin kalau Musa itu dimasukin roh kehidupan, karena dia wujudnya roh, sudah mati kan, dan tidak mungkin mati gitu. Roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang itu mendengar, ayat 12, suatu suara yang nyaring dari surga berkata pada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi Henoh dan Elia memang diberi hak istimewa oleh Allah, diberi izin untuk tinggal di Firdaus untuk sementara sampai datangnya Antikristus untuk melawan Antikristus itu. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan, Saudara Franky Semusir. Kiranya Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.